Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samad, saya mahasiswa IAIN Sultan Amin Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang dinamika kurikulum pendidikan Islam. Adapun sub-sub poin yang akan saya bahas, yang pertama itu ada sinkronisasi kurikulum madrasah dan sekolah umum. Yang kedua, efektivitas kurikulum PAI di sekolah. Yang ketiga, inovasi desain instruksional PAI. Yang keempat, peningkatan saintifik dalam pembelajaran agama. Yang kelima, pengimbangan kurikulum berbasis karakter dan akhlak. Yang keenam, pemanfaatan artificial intelligence dalam pencegahan kurikulum. Baik teman-teman, sebelum saya membahas tema dari video pembelajaran yang akan saya buat, perkenalkan saya berasal dari kelompok 3. Jadi video yang saya buat ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. Baik teman-teman, lanjut kita akan membahas materi dari video pembelajaran tersebut. Baik, yang pertama itu pembahasan dinamika kurikulum dalam pendidikan Islam. Dinamika kurikulum dalam pendidikan Islam merupakan proses perubahan kurikulum agar tetap relevan dan berkembang dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntutan masyarakat. Kurikulum pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai media pembentuk karakter, akhlak, dan spiritualitas peserta didik. Perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan dunia pendidikan menuntut kurikulum PAI untuk terus berkembang, berinovasi. Baik, langsung saja pada poin pertama, yaitu sinkronisasi kurikulum madrasah dan sekolah umum. Sinkronisasi kurikulum merupakan upaya penyelesaian kurikulum yang digunakan di madrasah dengan kurikulum di sekolah agar memiliki standar kompetensi yang seimbang. Tujuan dari sinkronisasi kurikulum yaitu menyamakan standar kualitas pendidikan, terus mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, meningkatkan kompetensi peserta didik serta holistik, dan yang keempat, menghindari kesenjangan kualitas pendidikan antara madrasah dan sekolah umum. Terus yang kedua itu evaluasi efektivitas kurikulum PAI di sekolah. Evaluasi kurikulum merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan evaluasi kurikulum yaitu yang pertama, mengetahui keberhasilan. Poin kedua, mengimplementasi kurikulum. Poin ketiga, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kurikulum. Yang ketiga, menjadi dasar perbaikan kurikulum di masa depan. Terus inovasi desain instruksional PAI. Desain instruksional PAI merupakan perencanaan sistem dalam proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif. Inovasi desain instruksional adalah pembaruan dalam strategi, metode, dan media pembelajaran PAI untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun bentuk inovasi yang pertama itu pembelajaran berbasis teknologi, pembelajaran berbasis proyek, terus pembelajaran berbasis kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah atau yang biasa dikenal problem based learning. Tujuan dari inovasi pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan pemahaman konsep agama, membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Terus poin yang keempat, pendekatan saintifik. Dalam pembelajaran agama, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Adapun langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama, mengamati. Siswa mengamati fenomena atau materi pembelajaran. Yang kedua itu menanya. Siswa mengajukan pertanyaan tentang hal yang diamati.
Terus poin ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa mencari informasi melalui berbagai sumber. Yang keempat, mengasosiasi. Siswa menganalisis dan menghubungkan informasi. Terus yang kelima, mengomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pembelajaran. Terus poin kelima, pengembangan kurikulum berbasis karakter dan akhlak. Pendidikan Islam menekankan pembentukan karakter dan akhlak mulia. Kurikulum berbasis karakter adalah kurikulum yang menekankan pada pembentukan nilai-nilai etika dan akhlak dalam proses pendidikan. Nilai karakter dalam pendidikan Islam pertama itu ada kejujuran, kedisiplinan, terus tanggung jawab, toleransi, kerja keras, serta religiusitas. Implementasi dan dalam pembelajaran yang itu pertama, integrasi nilai karakter dalam materi belajar. Yang kedua, pembiasaan perilaku positif di sekolah. Yang keempat, keteladanan guru. Kelima, kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dan pengajian. Tujuan pembentukan peserta didik itu yang berilmu, beriman dan berakhlak. Keenam itu pemanfaatan artificial intelligence dalam perancangan kurikulum. Perkembangan teknologi digital membuka peluang besar dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Pengertian artificial intelligence. Artificial intelligence adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kecerdasan manusia dalam menganalisis data, belajar, dan mengambil keputusan. Peran AI dalam kurikulum. AI membantu rancang materi pembelajaran, membuat evaluasi pembelajaran secara otomatis, menyediakan sumber belajar digital, membantu guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Contoh pemanfaatan AI pertama itu membuat modul pembelajaran, menganalisis hasil belajar siswa, pembuatan soal evaluasi berbasis digital, serta pembuatan adaptif sesuai kemampuan siswa. Baik teman-teman, itu saja penjelasan video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah akan menambah pengetahuan dan wawasan kita terkait materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.